Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Waalaikumsalam. selamat datang teman-teman semua. Izinkan kami mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Presentasi kami akan membahas tentang Endas Line sebagai penguatan pengaruh Tiongkok di Taiwan. Anggota kelompok kami ada Ahmad Haris Kurnia, Tehta Arsha Pradipta, Fagi Alfirdaus, dan Muhammad Hafiz Nandesiko. Baik, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Oke, eh, jadi eh, perlu diketahui bahwa sebelum konflik ini bermula, itu dulu di Tiongkok itu ada dua partai yang memperebutkan otoritas untuk memerintah seluruh Tiongkok. Pertama ada ROC atau Republic of China yang sekarang lebih dikenal Taiwan karena ini basicnya dia demokratis. Lalu ada Chinese Communist Party atau CCP yang sekarang menguasai Tiongkok yang dipimpin oleh Xi Jinping sekarang. Jadi dulu itu ada konflik politik antara dua partai ini. Jadi dua partai ini itu karena memperebutkan otoritas untuk menguasai seluruh Tiongkok dan ternyata yang menang CCP. Nah, setelah yang menang CCP muncul perang saudara antara ROC dan CCP ini. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan oleh teman kita yang lain yang nantinya hasil dari konflik saudara ini menghasilkan ROC yang pindah ke sebuah daratan yang dinamakan Taiwan sampai sekarang pada tahun 1949. Lalu ketika Taiwan ini katakanlah pecah ya, walaupun Tiongkok itu sebenarnya tidak pernah mengakui bahwa Taiwan itu menjadi entitas negara karena Tiongkok ini meyakini bahwa dari dulu sampai sekarang si Taiwan ini ya bagian dari Tiongkok gitu. Jadi Tiongkok itu walaupun dia nggak walaupun dia tidak mengakui bahwa Taiwan ini adalah negara, tapi Tiongkok juga tahu bahwa Taiwan ini juga pengen pisah dari Tiongkok. Eh, karena itu Tiongkok secara aktif mengembangkan kekuatan militer dan ekonominya untuk berusaha mengakuisisi Taiwan kembali. Sedangkan Taiwan sejak konflik dari 1949 itu sampai sekarang selalu mencari dukungan internasional agar menghimpun kekuatan agar bisa setidaknya memperkuat posisinya di hubungan internasional antar negara, setidaknya diakui. Walaupun ya kita nggak tahu ya, karena ini kan uh, apa sih namanya? Karena ini kan Taiwan ini cukup kecil kalau misalkan dibandingkan sama Tiongkok. Tapi nanti sama teman-teman yang lain akan jelaskan bagaimana dinamika 10 days line ini berlangsung gitu. Kita juga perlu tahu bahwa Tiongkok itu dulu mencetuskan yang namanya Nendes Line. Jadi Nendes Line itu sebuah garis putus-putus yang mengklaim secara historis wilayah-wilayah yang dianggap milik Tiongkok. Walaupun sebelumnya itu Nendes Line merupakan ide yang keluar dari Taiwan. Nanti juga dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Nah, sekarang Nine Dash Line ini berubah menjadi Ten Dash Line. Jadi Ten Dash Line itu muncul di bulan Agustus 2023 yang dirilis oleh Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Sumber Daya Alamnya Tiongkok. Kalau misalkan dilihat ke peta, bisa di next Mas Fakih. Kalau misalkan di next di peta, jadi ada 10 garis putus-putus yang warna merah. Jadi itu tuh punya Tiongkok. Jadi yang garis ke-10 ini tuh dia secara jelas mengakuisisi Taiwan ya, yang kalau misalkan hipotesisnya secara kasar bahwa oh berarti di tahun 2023 ini Tiongkok berencana untuk melakukan akuisisi langsung terhadap Taiwan yang sebelumnya mungkin cuman kayak kita perang media aja atau konflik yang tidak secara langsung. Kita juga bisa melihat fakta bahwa sekarang Tiongkok melakukan latihan-latihan militer di daerah Taiwan, di dekat daerah Taiwan gitu, yang nanti juga akan dijelaskan oleh teman-teman kita yang lain.
Oke, kita masuk ke kerangka berpikir. Bisa di next Mas Fakih slide-nya. Jadi kerangka berpikir yang kami gunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah teori realisme ofensif yang dicetuskan oleh Profesor John Mersheimer. Jadi teori realisme ofensif ini punya 5 hal mendasar, yaitu negara-negara adalah pelaku kunci dalam politik dunia dan beroperasi dalam sistem anarkis, itu satu. Kedua, kekuatan besar selalu memiliki kemampuan militer yang bersifat ofensif. Dua. Tiga, negara tidak pernah dapat yakin apakah negara lain memiliki niat yang bersifat agresif terhadap mereka. Keempat, kekuatan besar memberikan nilai tinggi pada kelangsungan hidup. Dan kelima, negara-negara adalah aktor rasional yang cukup efektif dalam merancang strategi untuk memaksimalkan peluang kelangsungan hidup mereka. Nah, berdasarkan 5 hal mendasar tersebut, John Mersheimer juga memiliki asumsi bahwa cara terbaik sebuah negara untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, untuk survivability-nya itu adalah melakukan hegemoni di suatu kawasan. Nah, di sini melalui 10 dash line, hipotesis kami adalah bahwa Tiongkok ini ingin melakukan hegemoni khususnya terhadap Taiwan, karena melihat dari teori ini bahwa Tiongkok juga merupakan adalah salah satu negara yang kuat gitu untuk menjadi rival bagi negara-negara lainnya. Lalu kita ke metode penulisan, bisa di next Mas Fakih. Jadi di metode penulisan kami menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fenomena ini, dan kami juga menggunakan data sekunder. Jadi data sekunder itu adalah teknik pengumpulan data yang melalui kajian literatur seperti buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan berita-berita. Jadi seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjutkan ke bagian pembahasan. Silakan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk bagian pembahasan sendiri, kita bisa memulai mengenai sejarah dari konflik antara Tiongkok dan Taiwan sendiri. Nah, pada tanggal 2 September 1945, itu Perang Dunia itu sudah berakhir dengan menyerahnya Jepang. Lalu di tanggal 8 September 1951, itu ditandatangani Perjanjian San Francisco oleh Jepang dan 49 negara sekutu, yang dimana salah satu isinya adalah untuk Jepang melepaskan klaimnya terhadap beberapa wilayah yang pernah dikuasainya selama Perang Dunia Kedua. Nah, salah satu wilayah yang dikuasai Jepang pada masa itu adalah Taiwan. Nah, hal inilah yang menjadikan eh, Taiwan sampai sekarang itu eh, masih belum tidak memiliki kejelasan gitu untuk apa status status politiknya. Nah, selanjutnya itu adalah muncul permasalahan lagi adalah waktu pemerintahan Cina pada saat itu, yaitu yang dipimpin oleh Partai Kuomintang, itu mengalami kemunduran gitu karena adanya perang saudara antara Kuomintang dan juga Partai Komunis Cina, yang mana Kuomintang kalah dan akhirnya menepi ke Taiwan. Nah, di pada saat hal ini terjadi, itu petinggi ROC saat itu, Chiang Kai-shek, itu melarikan diri ke Taiwan dan coba mempertahankan klaimnya atas seluruh wilayah Cina. Namun usaha tersebut tidak berhasil kan dengan dikeluarkannya Republic of China dari PBB pada tanggal 15 Oktober 1971 dan diakuinya Republik Rakyat Tiongkok sekarang yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina sebagai satu-satunya pemerintahan Cina. Nah, selama masa perebutan kekuasaan Cina inilah keretakan antara Tiongkok dan Taiwan itu sudah terlihat secara gamblang. Nah,
ketegangan antara kedua pihak ini kembali memanas pada saat Perang Korea pecah pada akhir tahun 1950-an. Amerika Serikat itu ikut campur dan mengangkat konflik antara Partai Komunis Cina dan juga Partai Kuomintang. Eh, setelah Namun setelah Perang Korea selesai, pihak Tiongkok itu mulai memperhatikan pulau-pulau di lepas pantai yang masih dikuasai oleh Partai Kuomintang, seperti Pulau Dancen, Matsu, Quemoy, dan tentunya Taiwan. Perhatian Tiongkok itu akhirnya menimbulkan permasalahan baru, yaitu First Taiwan Strait Crisis dan juga Second Taiwan Strait Crisis. Nah, ketegangan ini sempat mereda pada tahun 1950-an sampai 1960-an ketika Tiongkok pada saat itu di bawah kepemimpinan Mao Zedong menderita bencana kelaparan dan pergolakan sosial akibat dari The Great Leap Forward dan juga Cultural Revolution yang dilakukan oleh Mao Zedong. Nah, melihat kesempatan ini, pihak Taiwan itu ikut menghimpun kekuatan militer untuk mencoba melakukan serangan balik kepada Tiongkok. Namun hal tersebut itu tidak disetujui oleh Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Presiden Eisenhower, dan menganggap hal tersebut sebagai kecerobohan. Nah, dia meminta jenderal perang dari Amerika Serikat itu untuk menarik armada laut dari pulau-pulau di lepas pantai Tiongkok. Nah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Nah, namun setelah diplomasi yang dilakukan oleh Eisenhower, Taiwan akhirnya diminta mundur dari Pulau Dancen dan sampai sekarang masih menduduki beberapa pulau yang ada. Semenjak hal ini, Amerika Serikat itu perlahan mendekati Beijing. Nah, terutama pada masa Presiden Nixon, Amerika Serikat itu sudah menormalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, karena hal ini, Taiwan itu mulai mengalami kemunduran eh, di sisi dukungan internasional semenjak Amerika Serikat itu mulai menarik diri dari tahun 1970-an, satu persatu negara pun ikut mengakui kedaulatan dari Republik Rakyat Tiongkok daripada Republic of China atas wilayah Tiongkok. Nah, puncaknya itu terjadi pada Oktober 1971, yang mana ROC akhirnya dikeluarkan dari PBB dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Saat itu hubungan antara Tiongkok dan Taiwan itu semakin tegang dan Tiongkok terus mengklaim wilayah Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Sementara Taiwan terus berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai entitas yang terpisah. Upaya Taiwan untuk mendapatkan pengakuan internasional ini mengalami hambatan yang cukup besar akibat dari pengaruh diplomatik dan juga politik dari Tiongkok yang semakin kuat. Nah, di sisi lain, Amerika Serikat itu memiliki peran yang penting dalam hal ini, terutama mengenai kebijakan One China Policy-nya, yang mana Amerika Serikat menyatakan bahwa hanya ada satu Cina yang berkuasa, yaitu Republik Rakyat Republik Rakyat Tiongkok, yang mana hal itu tetap namun tetap menjaga hubungan tidak resminya dengan Taiwan dan juga tetap memberikan dukungan senjata untuk pertahanan kepada Taiwan melalui Taiwan Relation Act yang disahkan pada tahun 1979. Ketegangan ini itu terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai insiden militer dan diplomatik yang sering terjadi di Selat Taiwan. Manuver militer dan latihan angkatan laut oleh Tiongkok di dekat perairan Taiwan seringkali memicu ketegangan antara Tiongkok dan juga Taiwan dengan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat. Meskipun ada upaya-upaya diplomatik untuk meredakan hal ini, eh, konflik politik ini masih belum terselesaikan. Sekiranya itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya mengenai sejarah konflik Tiongkok dan Taiwan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai 9 dash line Tiongkok terhadap Taiwan. Mohon untuk dipindahkan ke next slide.
baik, dipersilakan kepada teman yang bertugas. Ya, untuk Nine Dash Line Tiongkok terhadap Taiwan, untuk pertama sejarah dasar klaim Tiongkok teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan berdasarkan garis Cina Selatan. Berdasarkan garis 90 pertama kali ditetapkan oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 dan diadopsi oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Garis 9 putus mencerminkan klaim historis Tiongkok atas wilayah ini termasuk Kepulauan Parati dan Parsel. Untuk kedua, implikasi geopolitik kedaulatan teritorial, klaim Tiongkok mencakup wilayah yang juga diklaim oleh Taiwan. Tiongkok daratan menggunakan klaim ini untuk menegaskan klaim atas Taiwan dan memperluas kekuatannya di wilayah maritim strategis. Keamanan dan stabilitas regional, lokasi Laut Cina Selatan yang strategis di jalur pelayaran internasional penting bagi keamanan maritim Taiwan. Tindakan militer Tiongkok seperti pembangunan pulau buatan dan patroli angkatan laut dapat mengancam stabilitas regional dan keamanan Taiwan. Ekonomi dan sumber daya alam. Laut Cina Selatan memiliki cadangan minyak dan gas yang besar yang aksesnya dapat terancam oleh klaim Tiongkok. Taiwan mengeksploitasi sumber daya alam di Pulau Taiping. Hubungan internasional dan diplomasi, Taiwan berada di persimpangan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat. Konflik klaim ini dapat mempengaruhi potensi ekonomi Taiwan dan hubungan internasionalnya. Dukungan dari negara-negara sekutu dan partisipasi dalam organisasi internasional sangat penting bagi Taiwan. Tindakan strategis Taiwan membangun infrastruktur di Pulau Taiping dan meningkatkan kemampuan pertahanan maritim. Taiwan juga aktif dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dan memperkuat posisinya di dunia. Dampak dan tantangan klaim Tiongkok melalui garis 9 putus menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan teritorial, keamanan maritim, akses sumber daya alam, dan hubungan internasional Taiwan. Taiwan terus mempertahankan kedaulatannya dan melindungi kepentingannya di tengah pergolakan geopolitik, dampak regional dan global. Konflik klaim ini merupakan masalah utama dan dalam politik Asia Timur dan memiliki dampak besar pada stabilitas regional dan global. Saya kembalikan untuk ke moderator. Baik, terima kasih atas pembahasannya mengenai Nine Dash Line Tiongkok terhadap Taiwan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu situasi Tiongkok-Taiwan pasca deklarasi Nine Dash Line pada Agustus 2023. Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan mengenai perkembangan konflik antara Tiongkok dan Taiwan, baik itu sebelum Nine Dash Line maupun sesudah Nine Dash Line. Antara Tiongkok dan Taiwan tetap saling melakukan konfrontasi, terutama Tiongkok sejak Desember 2023 menurut Kementerian Pertahanan Taiwan itu sudah melakukan konfrontasi dengan mengirimkan setidaknya 26 balon udara ke Taiwan. Tiongkok juga sempat menerbangkan drone TB001 yang melintasi garis tengah selat Taiwan yang menjadi penghalang tidak resmi kedua negara, tapi akhir-akhir ini sering dilalui oleh Tiongkok. Nah, yang menjadi hal yang paling menarik adalah pada awal tahun 2024 Taiwan menyelenggarakan pemilu dan salah satu kandidat yang terpilih yaitu Presiden Lai Ching-te yang memenangkan pemilu Taiwan, yang menurut Tiongkok daratan sendiri itu beliau dianggap sebagai seorang separatis atau troublemaker. Dari kandidat lain ada wali kota New Taipei dan ada juga mantan wali kota Taipei dari Partai Rakyat Taiwan dan tadi dari partai oposisi Kuomintang. Dari pemilu tersebut, Presiden Lai unggul dengan memperoleh suara 5 juta dengan persentase 40% suara yang didapatkannya. Oke, kita lanjutkan. Presiden Lai Ching-te akhirnya menangkan pemilu Taiwan yang dianggap oleh Tiongkok sebagai seorang separatis dan troublemaker. Nah, terbaru Angkatan Bersenjata Darat, Laut, dan Udara Tiongkok
melakukan latihan militer di sekitar Taiwan pada Kamis 23 Mei 2024. Nah, negara Tiongkok menyebut latihan ini sebagai strong punishment terhadap gerakan separatis di Taiwan. Latihan ini dilakukan 3 hari setelah Presiden Lai dikukuhkan sebagai presiden terpilih selanjutnya meneruskan pertahanan Presiden Tsai. Latihan dilakukan oleh militer Tiongkok dengan mengepung Pulau Taiwan. Mungkin bisa diperlihatkan ke next slide, ada sebuah peta yang menggambarkan bagaimana Tiongkok mengepung wilayah Taiwan. Yang bisa kita lihat ini adalah peta perbandingan area latihan militer Cina pada Agustus 2022 dan Mei 2024. Peta itu menggambarkan persebaran latihan militer yang dilakukan oleh Cina Tiongkok melakukan operasi pengepungan pertamanya pada Agustus 2022. Hal tersebut sebagai respon bersejarah atas kunjungan Ketua DPR AS pada saat itu, Nancy Pelosi, yang menyimulasikan blokade pulau utama Taiwan dengan kapal, pesawat terbang, dan serangan rudal. Tindakan ini dengan dimulainya klaim 10 Dash Line menjadi tanda dari munculnya ketegangan yang lebih serius antara Tiongkok dan Taiwan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Tiongkok yang mulai berani melakukan aktivitas militer di kawasan Selat Taiwan setelah terpilihnya Presiden Lai. Walaupun 10 Dash Line dapat menjadi pemicu pertama bagi konflik yang lebih serius, namun kemungkinan pecahnya konfrontasi langsung antara militer Tiongkok dan Taiwan dapat dikatakan tidak akan terjadi di waktu yang dekat. Pendapat ini saya kutip dari Profesor Mersheimer. Seperti yang sudah dituliskan di atas bahwa tidak hanya Tiongkok yang bergerak, namun juga Taiwan aktif dalam mencari dukungan internasional, terutama mencari perhatian dari Amerika Serikat. Maka dari itu Tiongkok tidak akan gegabah untuk menyerbu Taiwan yang memiliki Amerika beserta para sekutunya di belakang. Mungkin itu baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian kesimpulan. Silakan kepada yang bertugas. Baik, jadi setelah melihat apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, kita tahu bahwa 10 Dash Line merupakan salah satu instrumen bagi Tiongkok untuk mulai melakukan akuisisi terhadap wilayah Taiwan secara lebih serius. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa di balik Taiwan ada negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang memiliki kerjasama militer dengan Taiwan. Karena semisal konfrontasi langsung itu terjadi, pastinya akan ada eskalasi konflik yang tidak hanya melibatkan antara Tiongkok dan Taiwan saja. Pasti negara-negara lain di belakang kedua negara tersebut ikut campur untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Jadi kesimpulan kami bahwa 10 Dash Line ini memang menjadi sebuah tindakan yang cukup agresif tapi tidak sampai konfrontatif. Jadi kami menyimpulkan bahwa dukungan internasional yang merujuk kepada Taiwan setidaknya berhasil mempertahankan kedaulatannya sampai sekarang. Dan jika mengutip dari perkataan Profesor Mersheimer tadi, konfrontasi langsung antara Taiwan dan Tiongkok tidak akan terjadi di waktu-waktu yang dekat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena kita sudah mencapai kesimpulan, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya Sudah. dimatikan. Udah. Oh, sebentar.